Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Bapak Ibu dan rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, kita akan membicarakan mengenai manfaat dan pentingnya EPA dan DHA. Nah, kenapa kita membicarakan EPA dan DHA ini? Itu adalah karena ternyata di luar kesadaran kita, EPA dan DHA itu ternyata betul-betul manfaat dan pentingnya itu banyak sekali untuk kesehatan kita. Jadi dengan demikian siapapun Anda, apakah Anda seorang mahasiswa atau Anda remaja atau mungkin seorang ayah atau ibu muda atau bahkan Anda sudah termasuk senior, saya kira akan bagus sekali kalau kita mengenal dan bukan hanya mengenal tapi juga kalau bisa juga membagikan apa manfaat EPA dan DHA ini kepada komunitas di sekeliling kita sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia yang sehat. Oke, sekarang dalam 25 menit ke depan memang tidak bisa lengkap, karena itu tanyakan pada orang yang mengundang Anda, ada beberapa audio untuk melengkapi apa yang kita bicarakan malam ini. Nah, secara singkat saya akan membicarakan beberapa hal berikut. Nah, apa yang kita bicarakan adalah mulai dari apa itu asam lemak sampai dengan kegunaan di semua lini usia. Nah, ternyata yang sering kita dengar EPA, DHA, dan sebagainya itu sebetulnya adalah bagian dari omega 3. Sedangkan omega 3 itu sendiri itu bersama-sama dengan omega 6 dan omega 9 semuanya itu tergabung dalam satu gabungan yang besar yaitu asam lemak atau fatty acid. Nah, kita coba masing-masing akan lihat omega 3 terdiri atas ALA, EPA, dan DHA. Nanti kita akan sebutkan apa itu ALA, EPA, dan DHA. Sementara omega 6 terdiri atas AA, GLA, dan CLA, dan omega 9 kebanyakan merupakan asam oleat atau oleic acid. Nah, kalau kita melihat apa saja sih perbedaannya antara omega 3, omega 6, dan omega 9 itu, semuanya itu merupakan minyak atau asam lemak yang tidak jenuh. Jadi unsaturated. Sementara kalau omega 3 dan omega 6 itu adalah unsaturated yang jamak atau polyunsaturated. Sedangkan omega 9 adalah monounsaturated. Itu sekedar pengetahuan saja, tapi yang paling penting di sini adalah bahwa omega 3 dan omega 6 dua-duanya itu asam lemak esensial. Jadi didapatkan harus dari asupan karena tubuh sendiri tidak bisa memproduksi. Sementara kalau omega 9 itu tubuh bisa memproduksi. Nah, kalau dibandingkan asam lemak esensial omega 3 dan omega 6, ternyata yang banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan adalah omega 3, yaitu untuk kesehatan jantung, otak, metabolisme, dan lain-lain yang akan dibicarakan secara detail berikut ini. Pertama adalah omega 3. Kita sudah sampaikan tadi bahwa omega 3 itu merupakan asam lemak esensial. Jadi dengan demikian harus didapat dari asupan makanan. Kemudian banyak sekali fungsinya. Sekali lagi juga nanti akan kita bicarakan sekilas, dan tadi sudah dibahas juga sekilas bahwa omega 3 sebetulnya terdiri atas 3 asam lemak, yaitu ALA atau alpha linolenic acid, kemudian EPA, eicosa pentaenoic acid, dan DHA, docosa hexaenoic acid. Yang penting adalah sekali lagi ALA, EPA, dan DHA. Sementara kalau kita lihat di sini omega 6 sama-sama merupakan asam lemak esensial, jadi harus didapat dari asupan makan, dan fungsinya secara umum adalah untuk dibakar menjadi energi. Jadi ini benar-benar lemak yang untuk sumber energi. Dan terdiri atas AA, arachidonic acid, kemudian GLA, gamma linolenic acid, dan CLA, conjugated linoleic acid. Kalau kita biasanya mengenal GLA itu terdapat pada primrose dan borage oil. Kita tahu bahwa primrose biasanya untuk mencegah PMS atau rasa sakit premenstrual.
Kemudian CLA sendiri, ini sebetulnya juga meskipun dia asam lemak, tapi bisa membantu menurunkan massa lemak karena dia meningkatkan pembentukan massa otot. Bagaimana dengan omega 9? Omega 9 itu adalah satu-satunya asam lemak non-esensial di antara omega 3 dan omega 6. Jadi dengan demikian bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi kita sebetulnya tidak membutuhkan asupan makanan karena bisa diproduksi sendiri. Tapi sumbernya kita tetap perlu dari makanan itu. Nah, lalu salah satu hal yang di sini perlu diperhatikan adalah omega 3, 6, dan 9 itu sebetulnya semuanya penting untuk kesehatan kita. Tetapi yang paling penting adalah perlu ada rasio yang ideal antara omega 3 dan omega 6. Karena omega 3 dan omega 6 supaya dia berfungsi sangat efisien dan efektif untuk kesehatan harus berbanding 1:1 sampai 3. Sayangnya pada saat ini karena asupan makanan kita, karena pola makan kita dan seterusnya yang terlalu banyak kandungan omega 6-nya, maka saat ini rasionya menjadi 1:18 sampai dengan 22. Jadi memang pada saat ini diet atau asupan makanan kita itu memang berlebihan omega 6. Nanti juga akan kita bicarakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa omega 3 kebutuhan hariannya untuk pria itu 1.600 mg, wanita 1.100 mg. Omega 6 kira 2 kali sampai 3 kali jumlah omega 3 dan omega 9 itu tidak disebutkan apapun di dalam literatur yang ada. Kemudian dari mana sumber omega 3, omega 6, dan omega 9? Kalau omega 3 ini semuanya bersumber dari ikan. Salmon misalnya yang paling tinggi kandungannya 4 gram per porsi kira-kira sekitar 80 gram salmon. Mackerel itu 3 gram. Kemudian ada chiaseed juga. Ini satu-satunya yang bukan ikan itu 4,9 tapi kandungannya bukan langsung EPA dan DHA tapi ALA. Karena ALA itu bisa dirubah menjadi EPA dan DHA meskipun tidak terlalu banyak. Omega 6 selanjutnya kita lihat sumbernya adalah soybean oil, corn oil, almond, cashew nut. Yang paling tinggi itu adalah minyak kedelai 50 gram per 100 gram. Jadi kandungannya 50% itu omega 6. Dan kemudian omega 9, kita sering melihat kandungan omega 9 di misalnya di mentega dan lain-lain mengandung omega 3 dan omega 9 seperti itu. Ini kandungannya banyak sekali pada olive oil, almond oil, cashew nut, dan peanut oil. Jadi minyak kacang. Pada dasarnya, baik omega 6 maupun omega 9 itu banyak bersumber dari minyak-minyak. Nah, selanjutnya kita coba akan melihat fungsi omega 3 pada metabolisme sel. Kita agak perlahan-lahan di sini. Kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri, itu adalah gambar sel secara umum, diagram sel. Sel itu ada membran selnya atau dinding sel. Sebetulnya secara sederhana, metabolisme itu terjadi karena makronutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, itu akan dimetabolisme di dalam sel, biasanya di dalam mitokondria, dan kemudian sisa metabolisme itu dikeluarkan lagi dari dalam sel ke dalam pembuluh darah sebagai sisa metabolisme, dan kemudian akan dibuang melalui saluran ekskresi. Nah, masalahnya adalah untuk bisa terjadi metabolisme yang ideal, maka membran sel itu harus memiliki pori yang cukup. Tapi apa yang terjadi saat ini adalah bahwa ternyata membran sel itu terbuntu, jadi terblocking. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi? Karbohidrat, lemak, dan protein tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa dimetabolisme, kita juga tidak bisa mendapatkan energi, tapi kemudian mental kembali ke dalam darah. Jadi kalau darah kadarnya tinggi karbohidrat atau gula, maka akan terjadi gejala penyakit diabetes. Kalau lemaknya yang tinggi, sementara lemak itu dipecah menjadi trigliserida, kolesterol, dan lain-lain, maka akan berakibat hiperkolesterolemia atau
terlalu tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Dan kalau protein kembali ke dalam darah, bagaimanapun juga protein harus tetap dikeluarkan lewat ginjal. Jadi ginjalnya glomerulus akan menjadi rusak. Ini akan betul-betul akan mengganggu kesehatan ginjal. Nah, jadi sekali lagi sebetulnya sesederhana ini, bahwa karena terblokingnya membran sel, maka metabolisme tidak bisa terjadi secara ideal. Apa penyebabnya? Ternyata yang menyebabkan blocking itu adalah omega 6, yang menyebabkan membran sel itu buntu. Nah, kalau kita lihat, asupan makanan yang tinggi omega 6, jadi misalnya santan, minyak goreng, makanan berlemak, fast food, dan lain-lain, itu akan menyebabkan membran sel buntu. Untuk mengatasi itu, tentu kita tidak bisa begitu saja membuang omega 6-nya tanpa ada asupan omega 3. Jadi untuk itu diperlukan asupan omega 3 cukup tinggi untuk mendesak omega 6 dan menggantikan omega 6 itu pada membran sel. Karena omega 3 itu bisa memberikan pori pada membran sel. Nah, jadi oleh sebab itu di sini kita melihat bahwa dalam proses metabolisme sel ternyata fungsi dari omega 3 itu penting sekali. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut pada manfaat-manfaat EPA dan DHA. Sekarang kita akan membicarakan manfaat dan kegunaan EPA dan DHA sekaligus omega 3 tentunya. Sekali lagi, EPA adalah eicosapentaenoic pentaenoic acid, DHA adalah docosahexaenoic acid. Banyak sekali fungsinya, tapi secara umum kita bisa melihat pada gambar yang sebelah kiri bahwa DHA itu terutama adalah untuk fungsi otak dan mental dan seterusnya, yang agak muda warnanya, sementara yang merah yaitu EPA itu terutama untuk fungsi psikis, jadi mental, kemudian untuk trigliserida juga, dan kalau bersama-sama mereka EPA dan DHA itu untuk kesehatan jantung, kesehatan sendi, kemudian juga untuk meningkatkan imunitas. Nah, secara detail berikut ini kita bicarakan. Satu, fungsi dari omega 3 itu adalah mencegah atau menghindari penyakit jantung koroner. Kita tahu bahwa PJK itu disebabkan oleh penumpukan timbunan lemak atau ateroma pada dinding arteri koroner. Ini mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut. Nah, omega 3 di sini berfungsi mencegah blood clot. Jadi dengan demikian tidak saling menempel ateromanya itu, dan dengan demikian bisa menekan risiko terjadinya stroke. Nah, kalau sudah menempel seperti gambar yang di sebelah kiri bawah, itu omega 3 ternyata bisa mengikis plak juga, dan sekaligus juga mencegah terjadinya inflamasi. Lebih lanjut, ternyata omega 3 itu bisa meningkatkan jumlah HDL kolesterol, atau kita tahu HDL kolesterol adalah kolesterol yang baik. Bahkan juga dia bisa menurunkan kadar trigliserida sekitar 15-30%. Dan oleh sebab itulah maka dia juga bisa membantu menurunkan tekanan darah khusus pada penderita hipertensi. Nah, minggu yang lalu ada pertanyaan bahwa bagaimana fungsi dari omega 3 terhadap aritmia. Ternyata aritmia fatal itu juga bisa ditekan risiko terjadinya oleh omega 3 ini. Itu setelah saya baca di beberapa literatur yang ada. Selanjutnya adalah ternyata DHA terutama itu untuk kesehatan otak. Sebagaimana kita ketahui, sebetulnya mayoritas otak terdiri atas lemak, dan 40% dari asam lemak tidak jenuh itu adalah DHA di otak. Oleh karena ini merupakan penyusun otak, kita tahu jadinya bahwa wanita hamil dan anak-anak usia dini itu penting sekali mendapatkan asupan DHA yang cukup. Jadi demikian,
DHA ini berfungsi untuk meningkatkan inteligensi, keterampilan komunikasi, kemudian juga menurunkan risiko terjadinya keterlambatan pertumbuhan, menurunkan risiko ADHD, dan juga termasuk risiko terjadinya autisme dan cerebral palsy. Kita lebih lanjut membicarakan mengenai ADHD. Kita tahu bahwa ADHD atau atensi, ya, sekali lagi ADHD adalah penyimpangan tingkah yang ditandai dengan sulitnya memusatkan perhatian. Jadi attention deficit hyperactive disorder. Ini ternyata anak-anak yang menderita ADHD itu diketahui bahwa kadar omega 3 di dalam darahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lain yang sehat. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa omega 3 ini penting sekali untuk menekan terjadinya ADHD. Juga ternyata kombinasi antara ALA, EPA, dan DHA, jadi dengan demikian keseluruhan omega 3 ini mampu menangkal depresi. Kita tahu bahwa depresi itu ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan kemauan, kecemasan yang berlebihan, dan seterusnya. Ini diperkirakan berhubungan dengan produksi hormon dopamin oleh omega 3. Ternyata juga omega 3 itu bisa dalam beberapa literatur disebutkan mengurangi gejala schizofren dan bipolar. Dan untuk terutama yang usia cukup senior, cukup lanjut, ini bisa membantu mencegah meringankan Alzheimer dan Parkinson. Kita lanjutkan, masih banyak sekali fungsinya. Kesehatan mata. DHA itu banyak sekali ada di retina mata. Jadi kekurangan DHA mengakibatkan gangguan penglihatan. Dan ternyata omega 3 juga bisa mencegah terjadinya AMD. Sebagaimana kita ketahui, AMD itu age-related macular degeneration, itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ini diperbaiki sirkulasi darahnya, dan karena perbaikan sirkulasi di pembuluh darah mata itu, maka omega 3 juga bisa menekan terjadinya diabetik retinopati. Lalu masih ada lagi kegunaan terhadap metabolic syndrome. Ini terutama juga menekan adanya penumpukan lemak perut, kemudian juga mengurangi visceral fat, dan seterusnya. Kita lanjut. Salah satu yang penting dari fungsi omega 3 itu adalah mengurangi fatty liver atau perlemakan pada hati. Nah, jadi dengan demikian omega 3 bekerja dengan memperbaiki fungsi hepar dan sekaligus oleh karena itu juga mengurangi kadar lemak di dalam hepar itu. Yang keenam juga bisa membantu menurunkan berat badan secara tidak langsung karena omega 3 membantu memperbaiki komposisi tubuh. Masih ada juga fungsi omega 3 untuk kesehatan kulit ternyata dengan cara bahwa EPA itu mengontrol produksi minyak dan mengatur kelembapan kulit. Sekaligus dia juga melindungi kulit terhadap sinar ultraviolet A maupun B. Jadi dengan demikian mencegah kerutan dan mencegah penuaan dini. Disebutkan juga ada mencegah hiperkeratinisasi atau pengerasan kulit, kemudian bahkan juga bisa membantu mengurangi gejala psoriasis dan dermatitis. Ini penyakit yang khusus untuk kulit. Selanjutnya, ternyata omega 3 juga bagus untuk kesehatan tulang dan sendi. Ini omega 3 memperbaiki kepadatan tulang dengan cara dia membantu proses konsentrasi kalsium pada tulang, sehingga dengan demikian osteoporosis dapat dicegah. Juga menekan peradangan pada sendi, sehingga terjadinya osteoartritis bisa dicegah. Masih ada yang ke-9 dan 10, antara lain menekan rasa sakit pada menstrual pain, jadi karena termasuk juga menekan terjadinya inflamasi, kemudian memperbaiki kualitas tidur, ini diduga karena juga terkait dengan produksi hormon melatonin. Nah, dari sana kita melihat sebetulnya banyak sekali yang kalau kita bicarakan ini satu persatu secara mendetail itu memang betul membutuhkan waktu yang berjam-jam, tapi bisa kita simpulkan bahwa ternyata omega 3 ini itu berfungsi untuk semua rentang usia. Kalau kita mulai dari janin misalnya,
ini perkembangan otak janin itu dipengaruhi oleh EPA dan DHA, kemudian juga mencegah cerebral palsy, dan seterusnya. Jadi dengan demikian penting sekali untuk wanita hamil dan wanita menyusui itu untuk mendapatkan asupan omega 3 dalam jumlah yang cukup. Bagaimana untuk anak? Ini dia ternyata seperti yang tadi sudah dibicarakan, antara lain untuk perkembangan kognitif, daya pikir, dan seterusnya. Juga untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi dengan demikian bisa mengurangi risiko ADHD dan bipolar. Termasuk untuk remaja, juga bisa menekan rasa sakit pada PMS. Pada usia dewasa ternyata tidak kurang juga manfaatnya, yaitu membantu kesehatan organ reproduksi. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan juga khusus untuk organ reproduksi ini, karena fungsinya untuk memperlancar aliran darah, ada satu literatur yang menyebutkan bahwa omega 3 itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya disfungsi ereksi bahkan. Kemudian berikutnya, dia juga bisa mengurangi risiko dan efek samping diabetes. Lalu mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, kesehatan mata, kemudian mendukung kesehatan dan kelembapan kulit, mencegah radang sendi, dan seterusnya. Ini semuanya untuk dewasa. Bagaimana untuk lansia? Ternyata dia juga bisa mengurangi gejala nyeri pada kaku otot dan nyeri sendi. Sekaligus mencegah osteoporosis. Tadi sudah dibicarakan bahwa osteoporosis itu dapat dicegah karena omega 3 itu mampu membantu konsentrasi penyerapan kalsium pada tulang. Sekaligus juga menghambat terjadinya osteoartritis, menekan trigliserida, meningkatkan, meningkatkan, yang betul adalah meningkatkan HDL kolesterol, bukan LDL kolesterol. Jadi dengan demikian bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, untuk usia lanjut, DHA juga bisa membantu mencegah terjadinya demensia, Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Nah, kesimpulannya adalah omega 3 ini penting untuk seluruh rentang usia. Dan karena dia merupakan asam lemak esensial, jadi perlu didapatkan dari asupan makanan. Ternyata juga sulit untuk mendapatkan cukup omega 3 hanya dari makanan, karena berapa banyak ikan salmon, dan lain-lain yang harus kita makan kalau untuk mendapatkan asupan yang cukup. Karena itu mungkin perlu dijajaki juga tambahan dari suplemen makanan. Dan kalau kita berbicara suplemen makanan, harus yang terpercaya dan terbukti kualitasnya. Nah, kalau berbicara mengenai suplemen makanan, maka kita berbicara mengenai Nutrilite. Karena Nutrilite itu the first, the only, dan the best. Jadi, kenapa the first? Karena itu adalah suplemen pertama yang menerapkan konsep untuk memasukkan seluruh konsentrat tanaman ke dalam multivitamin dan multimineral. Lalu, kenapa the only? Karena dia satu-satunya merek vitamin yang dari mulai menanam, memanen, dan memproses, dan seterusnya, itu memakai fasilitas tersendiri yang tersertifikasi. Ada sertifikasi organik, kemudian ada halal, dan seterusnya. Kemudian the best, karena ini adalah merek vitamin dan suplemen global dengan penjualan nomor 1 di dunia. Nah, kalau kita berbicara omega 3, maka kita berbicara mengenai salmon omega 3 dari Nutrilite, banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat secara ringkas, sebetulnya bisa diringkas di sini. Jadi salmon omega kompleks dari Nutrilite itu merupakan kombinasi dari ikan salmon, mackerel, angkovi, dan tuna. Karena ini semuanya yang diambil kandungan DHA dan EPA-nya yang paling tinggi. Dan karena dari arus Humboldt di Peru yang tinggi EPA dan DHA-nya, sementara salmon dari laut Norwegia, maka ini bebas kontaminasi logam berat. Dan kemudian satu hal adalah bahwa omega 3 itu sangat rentan terhadap oksidasi. Dia akan menyebabkan rusak dan ada dia jadinya baunya itu menjadi bau seperti basi. Jadi dengan demikian suplemen yang bagus untuk omega 3 harus mengandung vitamin E untuk mencegah oksidasi tersebut.
satu lagi adalah bahwa Nutrilite itu kandungan rasio antara EPA dan DHA-nya itu ideal sekali, yaitu 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Nah, jadi saya hanya akan mengakhiri secara singkat bahwa apa yang Anda putuskan hari ini itu benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Salam sehat seluruhnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari Bagio buat sharing yang luar biasa ya. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari waktu yang begitu singkat. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya di sini juga hadir Ibu Dr. Sri Lestari. Mungkin Bu Sri mau sharing sedikit mengenai omega 3 ini, kesehatan EPA dan DHA ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Saya lihat di chat box sudah ada yang mulai bertanya. Nanti teman-teman yang lain kalau ada mau bertanya secara langsung juga bisa membuka mic-nya. Mungkin saya persilakan buat Bu Dr. Sri. Terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Hari, presentasi yang luar biasa, yang bagus sekali ya mengenai omega 3 ini. Saya hanya ingin sharing beberapa pengalaman ya. Yang pertama mengenai penyakit jantung koroner yang pernah saya tangani ya, di mana orang ini kebetulan mau berangkat haji gitu ya. Nah, setelah diukur tensinya tinggi dan kemudian saya curiga ini ada gangguan pada jantungnya. Lalu saya minta untuk EKG dan konsul ke ahli jantung dan ternyata betul ada gangguan pada EKG-nya. Dan kemudian saya berikan salmon omega 3 dosisnya 3x1 dan sebelum keberangkatan haji kurang 1 bulan ternyata EKG-nya sudah normal ya. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman atau menggarisbawahi ya bahwa memang omega 3 itu bukan satu-satunya ya untuk penyembuhan jantung koroner ini. Jangan lupa bahwa tadi yang dijelaskan oleh Pak Hari bahwa kita punya tubuh kita itu memerlukan karbohidrat, protein, vitamin, multimineral dan sebagainya ya. Dan itu sangat diperlukan pada orang-orang yang mengalami gejala-gejala tersebut. Jadi kalau misalnya penyakit jantung koroner, tentu akibat daripada kerusakan sel jantung itu harus diperbaiki. Nah, regenerasi sel yang paling baik itu adalah protein ya, karena tubuh kita terdiri dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu protein itu selalu kita perlukan gitu ya. Jadi supaya nanti jangan menginikan kok saya sudah minum salmon omega 3 belum capai apa yang diharapkan ya. Karena tubuh kita memerlukan yang lain. Itu vitamin, dan bukan olahraga gitu ya. Asupan oksigen, tapi beruntung ada salmon omega 3 karena salmon omega 3 ini sangat membantu metabolisme lemak dalam tubuh kita. Itu barangkali Pak Jeffrey sekedar saya ingin sharing pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih Bu Sri buat sharingnya juga. Kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari Pak Kusuma, dosen di Purwokerto. Saat ini saya mengalami satu, mudah sekali lupa, terutama memori jangka pendek. Yang kedua, tidak sinkron antara apa yang dipikirkan dan dilakukan. Dan yang ketiga, kalau mau melakukan A, cepat sekali belok melakukan B. Apakah keadaan saya ini akan membaik dengan mengkonsumsi Nutrilite Salmon Omega 3? Silakan Pak Hari atau Bu Sri. Terima kasih. Saya izin menjawab terlebih dahulu. Ya, yang pertama, menjawab seluruh pertanyaan itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa yang kita bicarakan ini adalah suplemen makanan. Jadi dengan demikian bukan obat. Jadi mohon tidak ada persepsi bahwa omega 3 bisa mengobati. Tetapi membantu efektivitas dari obat-obat yang diberikan, ya. Gambarannya adalah seperti itu. Nah, kemudian
berbicara mengenai memori jangka pendek, kalau terjadi gangguan memori jangka pendek, mungkin karena juga salah satu faktor adalah usia. Ini ada dua pengaruh. Yang pertama itu adalah mungkin juga karena adanya gangguan aliran darah ke otak. Terus kemudian yang kedua, terganggunya koordinasi di antara neuron yang ada di otak. Nah, kalau masalahnya adalah terganggunya neuron, maka sebetulnya omega 3 tidak banyak membantu. Tetapi kalau dari Nutrilite itu ada assistance yang betul-betul membantu untuk memperbaiki koneksi antar neuron. Karena kalau omega 3 itu kalau memori jangka pendek, kemudian biasanya terjadi gangguan pusing yang tidak jelas penyebabnya dan sebagainya, dengan konsumsi omega 3, kemudian aliran darah itu bisa terperbaiki, maka ini biasanya penderita menjadi lebih enak, lebih nyaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Semoga bisa udah menjawab 3 pertanyaan ini ya. Jadi kalau gangguannya karena neuron atau saraf, itu ada produk lagi yang lain, suplemen yang namanya Sistance. Itu dari tanaman, itu memang sangat terkenal sekali sih buat menjaga kesehatan memori atau otak. Oke, yang berikutnya dari Pak Hendry, apakah benar setelah kena virus COVID darah jadi kental? Nah, mungkin Pak Hari atau Bu Sri yang mungkin udah sering menangani masalah COVID, mungkin ada jawaban nggak nih? Hubungan? Ya, sebelum Dr. Sri mungkin izin saya dulu juga. Ya, silakan Pak Hari. Sebetulnya tidak ada kaitan antara virus COVID dengan kekentalan darah. Tapi secara tidak langsung bisa saja itu terjadi. Penjelasannya adalah begini. Setelah kita sembuh dari COVID, maka kita memiliki antibodi, terutama kita tahu bahwa antibodi itu ada IgG dan IgM. Kemudian kalau misalnya kadar dari IgG kita itu tinggi, relatif sih berarti memang butiran yang ada di dalam darah itu meningkat. Tapi saya tidak yakin apakah itu menambah kekentalan. Bahwa ada butiran IgG atau imunoglobulin yang meninggi di dalam darah, ya. Tapi apakah ini menimbulkan kekentalan darah yang signifikan? Menurut saya sih itu diragukan. Begitu gambarannya, Pak Jeffrey. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin Bu Sri mau menambahkan sesuatu atau kita lanjut? Lanjut aja Pak. Cukup kayaknya jawaban Pak Hari. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Pak Wiharjo. Pak Hari, apakah omega 3 dapat membantu trigeminal neuralgia? Jadi sakit nyeri pada syaraf dan seterusnya, itu sekali lagi kalau memang disebabkan karena tidak normalnya aliran darah, saya yakin sekali ini bisa sangat diringankan dengan konsumsi omega 3. Saya sendiri pernah mengalami itu Pak Jeffrey. Jadi saya mengalami pusing yang tidak jelas kenapa dan seterusnya begitu. Nah, kemudian setelah ternyata dilakukan foto, ternyata pembuluh darah dari otak itu memang ada beberapa sumbatan. Nah, selain DSA, konsumsi dari omega 3 itu ternyata sangat membantu. Gambarannya seperti itu. Tapi persisnya mengenai trigeminal neuralgia, itu saya harus belajar lagi, Pak Wiharjo. Oke, terima kasih Pak Hari. Bu Sri ada mau menambahkan? Iya, mungkin pengalaman saya juga ya, jadi ada yang tetangga saya kebetulan menderita trigeminal neuralgia ya. Nah itu saya berikan salmon omega 3 dengan dosis 3 kali 1, hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus gitu Pak. Jadi memang salah satu efek
atau bukan obat ya, sekali lagi bukan obat, memperbaiki fungsi saraf ya, salmon omega 3 itu. Ya, itu aja Pak. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Berikutnya dari Ibu Oisinio, kalau alergi ikan laut, apakah bisa minum omega 3 Nutrilite? Silakan Pak Hari. Ya, pertanyaan bagus. Setahu saya, jadi yang perlu kita semuanya pahami, kenapa terjadi alergi? Alergi itu adalah reaksi antigen dan antibodi. Jadi yang menyebabkan alergi biasanya itu adalah protein asing. Sekali lagi, protein asing dan bukan asam lemak. Oleh sebab itulah, maka sampai saat ini saya belum pernah melihat ada yang alergi ikan laut, sekali lagi ikan, protein ikan laut, tetapi kemudian minum omega 3 terus terjadi alergi. Oke, baik Pak Hari, terima kasih. Kita lanjut ya, dari Pak Andi Kusumo. Selamat malam Pak Hari dan Bu Sri. Pertama, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi Nutrilite Salmon Omega 3? Berapa usia minimalnya? Yang kedua, apakah penderita darah rendah boleh mengkonsumsi Nutrilite Salmon Omega 3? Silakan Pak Hari. Ya, saya coba untuk menjawab bahwa yang harus memperhatikan konsumsi Nutrilite Omega 3 itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan obat pengencer darah dari dokter. Karena omega 3 juga berfungsi mengencerkan darah. Tapi kalau misalnya tekanan darah rendah, setahu saya, ini tidak apa-apa. Karena omega 3 itu hanya menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tapi pada tekanan darah normal dan tekanan darah rendah tidak berpengaruh apapun. Kemudian anak-anak, kalau biasanya di atas 4 tahun, itu sudah boleh mengkonsumsi. Dan dosisnya, kalau gampangnya itu adalah bahwa kalau anak-anak itu 6 tahun, setengah dosis dewasa. Jadi mungkin diberikan 1 per hari gitu. Kalau misalnya kurang dari 6 tahun, ya bisa diberikan setengah per hari. Mungkin dalam hal ini Dr. Sri bisa perjelas. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi dijelaskan Pak Hari bahwa salmon omega 3 itu kan ada EPA dan DHA ya. Nah, DHA dan EPA itu dibutuhkan oleh siapapun dari mulai anak dalam kandungan, bahkan ibu hamil bahkan itu boleh minum salmon omega 3 sejak untuk meningkatkan kesehatan atau pertumbuhan otak janinnya bahkan ya. Nah, kemudian dalam hal ini adalah bukan salmon omega 3 yang seperti kita punya, tapi EPA dan DHA-nya itu banyak terkandung di dalam susu atau makanan-makanan suplemen yang mengandung EPA dan DHA sesuai dosisnya. Itu. Jadi kalau dosis kita berapa tuh Pak Hari, dosis salmon omega kita kan 120 EPA dan 180 DHA ya. 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 Jadi itu terlalu tinggi kalau terlalu ya. Jadi kalau tetap kalau menurut saya dari mulai sejak bayi pun kita sudah membutuhkan DHA dan EPA. Itu mungkin Pak Hari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi maksudnya Bu Sri sejak bayi dibutuhkan melalui si ibunya ya, teman-teman sekalian. Jadi bukan dari dia langsung dikasih. Oke. Selanjutnya dari Pak Winario, malam Pak Hari, izin bertanya, apakah Nutrilite Salmon Omega 3 dapat membantu menyembuhkan atau sekedar mengurangi penyakit kolesterol dan asam urat, serta bagaimana takaran konsumsinya per hari? Silakan Pak Hari. Jawabannya secara singkat, bisa meringankan kolesterol, hiperkolesterolemia. Karena seperti tadi, omega 3 itu bisa meningkatkan HDL kolesterol dan sekaligus menekan trigliserida. Jadi yang keduanya adalah kolesterol.
Jadi dengan demikian jawabannya adalah bisa. Nah, kemudian asam urat ini juga bisa secara detail ada 2 audio yang menyangkut hal ini, yaitu mengenal penyakit osteoartritis dan sebagainya dari Dr. Putu Wantre, kemudian ada mengenal penyakit kolesterol dari Dr. Edi Kristianto. Nanti saya akan men-share ke Pak Winaryo, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, nanti kita ada audio juga dari beberapa dokter ya, teman-teman, yang membahas juga yang sehubungan dengan omega 3, mengenai jantung koroner, stroke, bahkan kalau ada yang membutuhkan audio membahas mengenai kanker, jantung, mengenai diabetes dan lain-lain juga nanti bisa minta ke rekan yang mengundang, kita bisa kirimkan juga. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Atik, selamat malam Pak Hari, apakah minyak ikan yang beredar banyak di pasaran mengandung omega 3? Informasi bahwa minyak ikan bisa menambah nafsu makan itu benar atau tidak? Silakan Pak Hari. Jelas tadi Pak Hari. Jeffrey, suaranya putus-putus Pak. Oh, saya ulang suaranya lagi. Putus-putus, ya? Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya akan langsung jawab saja. Oh, oke, sampai ya. Ya. Jadi minyak ikan yang beredar di pasaran, apakah mengandung omega 3? Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Nutrilite, Ibu Ati. Kemudian bahwa minyak ikan bisa menambah nafsu makan, apakah itu benar atau tidak? Jadi menambah nafsu makan. Ini bisa dijelaskan begini. Benar bahwa omega 3 itu membersihkan sel, jadi dia memperbaiki metabolisme. Kalau metabolisme terperbaiki, maka dengan sendirinya nafsu makan itu sebetulnya bukan bertambah, tapi menjadi normal. Jadi untuk anak-anak terutama, bahkan untuk orang dewasa yang kekurangan nafsu makan, itu nafsu makannya bisa diperbaiki dengan konsumsi omega 3. Penjelasannya seperti tadi, karena dia memperbaiki metabolisme. Jadi memperbaiki metabolisme, kalori lebih banyak dibakar, jadi dengan demikian karena kalori lebih banyak dibakar, tubuh mengatakan ke otak bahwa saya perlu asupan makanan. Jadi bukan menambah nafsu makan, tapi memperbaiki dan menormalkan. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Kita lanjut. Malam Pak Hari Bagio dari Pak Hamid, untuk anak-anak autis berapa kebutuhan pemberian omega 3? Nah, mungkin dari Pak Hari atau Bu Sri bisa bantuin. Ya, ini yang pertama adalah tergantung berapa usia autis itu, satu itu. Kemudian yang kedua adalah separah apa autismenya. Tapi jelas dosis dari omega 3 Nutrilite itu adalah untuk dewasa 1 sampai dengan 4 cup soft gel per hari. Jadi untuk anak-anak bisa saja 1 sampai 2 soft gel per hari sampai dengan 12 tahun. Nah, untuk ini mungkin silakan kalau Ibu Sri ada pengalaman. Belum ada Pak, saya pengalaman untuk anak autis dengan sama omega 3. Tapi yang jelas dengan dosis 1 kali 1 pun ya mungkin tidak mengapa ya, karena itu suplementasi ya. Jadi bukan obat, sehingga tidak membahayakan juga gitu kalau menurut saya sih. Oke, terima kasih Pak Hari, Bu Sri. Berikutnya dari Ibu Rodia Bogor, lutut saya terkena osteoartritis, apakah dengan mengkonsumsi omega 3 dapat membantu? Silakan Pak Hari, Bu Sri. Ya, pertama dapat membantu, ya, jawabannya ya. Hanya saja untuk osteoartritis selain omega 3 itu dibutuhkan juga glukosamin with boswellia. Tapi jadi silakan untuk menanyakan pada yang mengundang. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi untuk osteoartritis ini salmon omega 3 sangat baik sekali untuk antiinflamasinya ya, untuk anti radangnya. Nah, tapi
untuk perbaikan sel-selnya ya, karena peradangan itu sangat perlu protein. Ya, sangat memerlukan protein ya, karena tulang-tulang sebagian juga sudah mengalami kerusakan karena inflamasi tadi, dan juga protein itu sifatnya adalah regenerasi sel. Jadi yang sel yang rusak karena infeksi bisa diperbaiki. Kemudian pelumasnya itu kita bisa menggunakan dengan glukosamin ya. Jadi fungsi sel itu dengan perpaduan protein, salmon omega 3 dan glukosamin. Saya pernah pengalaman ya sekali sangat sakit ya waktu itu, dan sampai disedot pusnya sampai 30 cc ya. Nah, dengan 3 kombinasi itu alhamdulillah sekarang bisa naik sepeda 20 kilo. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Hari, Bu Sri, luar biasa. Kita lanjut ya, dari Pak Budi Tosan, apa ada pengaruh mengkonsumsi omega 3 terhadap trigliserida? Jawabannya ya. Terima kasih. Jawabannya secara singkat ada. Jadi omega 3 itu menekan kadar trigliserida di dalam darah. Oke, terima kasih Pak Hari. Dari Pak Prima, Pak Hari mau tanya, kebetulan tetangga saya punya anak usia 8-9 tahun, saat ini kelas 3 SD. Ada masalah dalam daya ingat dan selalu tertinggal dalam belajarnya dibanding teman-teman sekelasnya. Apakah setelah konsumsi salmon omega 3 secara rutin bisa membantu dan meningkatkan kecerdasan anak? Silakan Pak Hari. Ya, ada beberapa yang saya lihat seperti ini. Kemudian dari literatur yang saya kumpulkan dan saya pelajari, Pak Jeffrey dan Pak Prima. Ya, Pak Prima. Itu begini, kalau misalnya anak itu ada masalah dalam daya ingat, yang pertama adalah apakah memang dia konsentrasinya kurang, atau yang kedua, atau ada hal-hal yang lain. Kalau dia konsentrasinya kurang, kemudian ada masalah dengan sirkulasi darah dan sebagainya, maka omega 3 ini sangat membantu. Ada literatur yang menyebutkan bahwa dilakukan percobaan terhadap 160 anak-anak dengan konsentrasi yang kurang, dan ternyata setelah 16 minggu ini benar-benar bisa sangat membaik. Itu literaturnya dari ini, Journal of American Nutrition. Oke. Terima kasih Pak Hari. Jadi maaf, tambahan, jadi bukan meningkatkan kecerdasan, tetapi omega 3 ini meningkatkan sekali lagi sirkulasi darah, termasuk sirkulasi darah ke otak, sedemikian rupa sehingga konsentrasi itu bisa ditingkatkan. Ya. Masih. Betul. Nah, pertanyaan lanjutannya untuk anak balita usia 8 bulan, apakah boleh minum salmon? Kalau belum, kira-kira sarannya konsumsi Nutrilite apa untuk membantu kesehatan otak anak? 8 bulan nih Pak Hari, Bu Sri. Kalau 8 bulan, mudah-mudahan masih ada laktasi. Jadi demikian ibunya lah yang betul-betul konsumsi omega 3-nya perlu dalam jumlah yang sangat cukup. Setuju Pak. Ya. Suaminya perlu Pak, Bu. Ya, masih sampai 2 tahun kan, ASI eksklusif sampai 2 tahun ya. Suaminya perlu Bu Sri? Suaminya perlulah. Nanti kalau suaminya sehat kan, rumah tangga juga sejahtera, Pak. Oke, sekarang dari Pak Sirman, apakah terapi Nutrilite salmon omega 3 dapat dikombinasikan dengan terapi obat kimia? Pak Hari, Bu Sri. Omega 3 itu sebetulnya adalah suplemen makanan. Jadi sebetulnya kalau omega 3 itu salmon omega 3 Nutrilite maksud saya, itu adalah pengganti seolah-olah kita makan salmon, V dan lain-lain seperti itu. Jadi jawabannya sebetulnya adalah bisa, tapi persisnya silakan konsultasi ke dokter yang merawat Anda. Ya, tergantung obat apa juga yang sedang diminum. Kalau obat pengencer darah, kita juga harus lebih hati-hati. Konsultasikan kepada
dokter yang. Oke, makasih Bu Sri. Berikutnya dari Ibu Yaya, Pak Hari mau tanya, tangan saya sering kaku, lebih-lebih di pagi hari, dan sering sakit kepala yang tidak tahu kenapa. Kemudian leher agak kaku. Mempunyai riwayat hipertensi, tetapi sedang mengkonsumsi obat hipertensinya. Baiknya mengkonsumsi omega-3 dengan dosis yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Yaya. Satu hal yang sebetulnya ingin saya tanyakan adalah apakah Ibu selain hipertensi juga menderita hiperkolesterolemia? Jadi apakah kolesterolnya juga di atas nilai ambang? Kalau iya berarti cukup jelas bahwa leher agak kaku, kemudian pusing kepala, lalu juga kaku atau kebas-kebas itu diakibatkan oleh karena sirkulasi darah yang lancar. Saya pun sebelum mengkonsumsi omega-3 juga mengalami hal yang sama. Jadi pusing, kemudian terasa kebas, kaku, jari-jari tangan gitu. Tapi alhamdulillah setelah mengkonsumsi omega-3 secara rutin, itu semuanya sampai sekarang itu hampir semuanya hilang. Jadi kemudian pertanyaannya adalah dengan dosis yang seperti apa? Kalau yang biasanya kami sarankan, sekali lagi tergantung pada level hipertensinya, level kolesterolemianya, dan sebagainya. Tapi yang biasanya kita sarankan adalah seminggu yang pertama misalnya dicoba dengan 2x1 dulu, kemudian setelah itu kalau sudah ada itu tingkatkan menjadi 3x1 atau bahkan 2x2. Jadi maksimumnya adalah 2x2. Ya. Mungkin saya tambahkan Pak Hari, kita juga harus melihat adakah faktor risiko lain, ya seperti misalnya obesitas, ya. Nah kemudian keadaan jantungnya seperti apa? Karena kalau hipertensi, apalagi kalau sudah kronis, takutnya berakibat ke komplikasi ke jantung, ya. Kemudian tadi sudah betul kadar kolesterolnya. Nah kemudian yang lebih efektif lagi di samping salmon omega-3 juga kita harus jangan mager ya, jangan malas gerak karena itu akan memperbaiki sirkulasi darah gitu. Jadi salmon omega-3 akan lebih efektif lagi karena pembuluh-pembuluh darahnya sudah bagus gitu. Cepat diperbaiki oleh salmon omega-3. Jadi mudah-mudahan Ibu kalau misalnya Ibu terlalu gemuk ya, nah di sini ada di Nutrilite itu ada suplementasi untuk menurunkan berat badan. Dan kita punya program mengatur berat badan ya sehingga badan kita menjadi sehat ya. Nanti mungkin bisa konsultasi kepada yang mengundang Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Hari, Bu Sri, sekarang ada tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Satu kita tutup. Dari Pak Hendri, malam apakah mengkonsumsi salmon tiap hari bisa panas dalam seperti tenggorokan kering atau sariawan? Silakan Pak Hari. Secara singkat jawaban saya, terima kasih Pak Hendri. Secara singkat jawaban saya adalah tidak, Pak. Karena justru kalau sariawan dan lain-lain seperti itu justru akan sangat terbantu secara tidak langsung dengan omega-3. Saya sendiri sudah mengkonsumsi rutin, benar-benar rutin setiap hari selama lebih dari 13 tahun sampai hari ini. Itu saja mungkin Pak Jeffrey. Berapa kira-kira yang Pak Hari konsumsi per harinya? Kalau antara 2 sampai 4 per hari, Pak. Oke, jadi nggak masalah ya. Mungkin Bu Sri ada mau tambahkan atau kita lanjut? Sama Pak, saya juga sudah mengkonsumsi lebih dari 10 tahun, nggak ada masalah ya. Ya, jadi karena dia ini buat ke darah ya, nggak membuat panas dalam. Dari Pak Suryadi, selamat malam Pak Hari, saya pernah minum minyak ikan tersebut yang saya rasa tuh tubuh terasa lebih hangat. Apakah itu tidak masalah? Ya, bagus. Tubuh terasa menjadi lebih hangat, itu menurut pendapat saya karena metabolismenya itu berlangsung lebih bagus, Pak. Jadi
kita tahu tadi bahwa omega 3 itu memperbaiki kesehatan dari sel, maksudnya dengan membran sel. Nah, kalau dengan demikian maka metabolisme itu terperbaiki dengan sendirinya, maka kita merasa lebih hangat. Jadi kalori yang terbakar karena metabolisme yang meningkat itu menjadi lebih baik. Nah, bagus juga kalau suatu saat mungkin Pak Suryadi, tergantung siapa yang mengundang, itu untuk melihat dengan Karada Scan. Karena dengan Karada Scan kita melihat berapa res metabolismenya. Kalau lebih dari 1.600, maka ini staminanya tinggi. Artinya kalau misalnya terasa hangat, kita nggak masalah sih Pak. Secara singkat seperti itu Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke teman-teman, mungkin saya akan tutup dengan memberikan beberapa highlight ya. Dan juga di akhir nanti saya akan coba menjelaskan kalau teman-teman nanti ada yang butuh produknya, atau kalau bukan Anda, misalnya ada adik, tante, tetangga, dari mana sih cara beli produknya? Karena produk Nutrilite ini nggak ada dijual di toko-toko seperti di apotik atau di pasar tradisional gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga sedikit mengenai itu dan apa sih benefitnya secara kesehatan keuangan kita. Jadi maksudnya kalau bicara omega 3, kita bicara mengenai sehat secara fisik ya tubuh kita. Tapi juga kita bisa menjaga kesehatan keuangan kita juga. Oke, ini saya mute dulu ya. Oke. Nah, saya akan mungkin saya perlu waktu sekitar 15-20 menit lagi. Saya coba tunjukkan yang tadi Pak Hari sampaikan ya. Jadi ini produknya teman-teman sekalian, salmon omega 3. Nah ini, jadi nanti kalau ada yang mau melihat lagi, nanti bisa minta dari rekan yang mengundang Anda ke Zoom meeting ini. Nanti kita akan berikan link YouTube-nya, jadi bisa lihat sekali lagi. Atau mungkin ada adik atau saudara yang memang perlu mendengar, dan dia nggak bisa hadir malam ini, kita bisa kirimkan link YouTube-nya juga. Jadi omega 3 kita ini dari Nutrilite memang omega 3 kompleks, jadi bahannya dari 4 macam ikan ya. Jadi mereka punya kekuatan yang berbeda, jadi saling melengkapi. Dan poin yang berikutnya juga ada vitamin E-nya. Saya nggak tahu yang merek lain, tadi ada pertanyaan juga dibanding sama omega 3 yang lain, kita nggak tahu. Tapi di Nutrilite ini ada vitamin E-nya supaya menjaga supaya omega 3-nya tidak teroksidasi. Kemudian kita juga melihat sekarang bahannya dari ikannya di mana nih? Ternak budidaya atau bagaimana? Nah, untuk omega 3 Nutrilite ini diambil dari ikan salmon dan makarel dan 2 lainnya itu dari perairan Norwegia. Jadi dari ikan-ikan liar. Nanti teman-teman kalau ya mungkin di waktu yang berbeda nanti ya kita bisa melihat contoh ikan salmon budidaya manusia yang diternakan orang-orang sama ikan salmon yang memang liar. Nah, dari Nutrilite dia pastikan ikan salmon dan ketiga ikan lainnya harus ikan liar yang mendapatkan nutrisi organik yang punya unsur hara yang sangat tinggi ya, fitoplanktonnya juga. Nah, ini nih. Jadi perusahaan Nutrilite yang dimiliki oleh Amway membeli satu area yang sangat luas sekali di Norwegia. Saya waktu itu pernah ke Norwegia dan saya pernah lihat juga memang luar biasa sih yang Amway atau Nutrilite miliki ini. Jadi memang udah secara alami ini sangat bagus buat ikan-ikan liar berkembang biak di sana. Dan ini jadi bahan untuk kita. Makanya omega 3 bagus, tapi juga kita perlu perhatikan bahannya bagaimana. Nah, tadi Pak Hari sudah menjelaskannya manfaatnya banyak untuk kesehatan kita. Memang yang praktikal saat ini ya kita lihat ya buat mata, otak, membran sel, buat metabolisme, itu terasa sekali. Saya juga mengkonsumsi setiap hari pasti 4, kadang kalau lagi makannya tanda kutip jorok, banyak santan dan lain-lain, saya bisa konsumsi 6. Nah ini jadi dari anak-anak sampai dewasa, dan semuanya sangat membantu kita buat hidup sehat. Nah ini poin intinya aja, jadi buat teman-teman tahu ya, omega 3 ini bisa memperbaiki sirkulasi darah, terutama pembuluh darah jadi bersih. Jadi kalau ini anak-anak 0-12 tahun masih pembuluh darahnya bersih banget seperti
kalau Anda lihat sedotan yang baru, nggak ada sumbatan apa-apa. Tapi dengan umur bertambah, mulai tuh ada penyumbatan, mulai ada yang menempel ya di dinding pembuluh darah itu karena kolesterol yang kena radikal bebas dari udara, dari pengawet, pewarna, perasa. Jadi dia kolesterol ini menempel. Padahal kalau kolesterol, kalau dengar dari Pak Hari tadi, bagus kok, otak kita butuh kolesterol. Ya, tapi radikal bebas ini membuat jadi jelek, jadi menempel di dinding pembuluh darah, di mana dengan waktu bertambah terus, akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, seremnya teman-teman, di saat seperti ini, darah kita juga makin kental karena kekurangan omega-3. Bayangkan di sedotan yang tersumbat dengan darah yang kental, maka jangan kaget, banyak sekali orang-orang sekarang, bahkan di usia-usia muda, mengalami penyakit jantung koroner, bahkan stroke. Kawan gereja saya, 1-2 bulan yang lalu, kita kaget satu grup besar ya, karena anak muda ini umurnya baru 30 sekian tahun, belum lama menikah, ya anaknya anak kedua baru aja lahir belum lama, terus tiba-tiba kita dikabari dia harus ke rumah sakit karena jantungnya sakit. Tiba-tiba jadi dia langsung pasang 2 ring. Lalu selang 1-2 minggu kemudian, dia mesti balik ke rumah sakit lagi, pasang 6 ring. Nah, itu menyadarkan saya, waduh, gawat ya. Maksudnya, dia punya 8 ring sekarang di jantung dia, gara-gara terjadi penyumbatan. Jadi, memang kalau kita waktu mengkonsumsi omega-3, kalau nggak terasa apa-apa, rasanya biasa aja ya. Tapi waktu kita melihat, wah, banyak orang-orang ternyata masih muda pun punya masalah dengan jantungnya. Karena ya pola makan dan gaya hidup memang punya peranan sekali. Nah, dibanding omega-3 yang lain, saya mungkin nggak sebut mereknya, kita gunakan ini untuk demo, teman-teman, 2 potong styrofoam yang kita ambil, lalu kita potong 2 macam omega-3 ini, yang Nutrilite dan merek X, dalam waktu 8 menit, omega-3 merek X mampu menghancurkan styrofoam seperti yang dilihat di slide. 15 menit, langsung dia seperti air, ya hancur, dan kita bisa lihat berapa menit kemudian benar-benar nggak ada bekasnya. Artinya apa? Styrofoam ini adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia yang tidak bisa rusak oleh alam. Jadi kalau teman-teman baru beli televisi, baru beli lemari es, AC gitu ya, kan ada tuh styrofoam. Kalau Anda taruh di luar rumah, mau kena hujan, kena panas, dia nggak akan rusak. Dia hanya rusak oleh bahan kimia. Jadi kita bisa melihat omega-3 merek X ini, berarti dia mengandung bahan kimia. Dia jadi mirip seperti obat. Dia bukan food supplement. Nah, kalau melihat Nutrilite omega-3, dia full organik. 100% makanan, dia nggak ada reaksi apa-apa terhadap styrofoam ini. Nggak berubah sama sekali. Jadi, anjuran kami kalau teman-teman mengkonsumsi omega-3, pastikan yang terbaik, yang organik. Jangan menambah bahan kimia masuk ke dalam tubuh kita. Terus cara lainnya buat membedakan, Anda bisa masukkan ke freezer, biar beku kedua omega-3 ini. Setelah beku, lalu teman-teman bisa potong dengan golok. Kalau isinya ikut beku, berarti itu omega-3 yang nggak bagus. Nggak ada artinya buat tubuh kita. Tapi kalau luarnya beku, keras, tapi di dalamnya tetap minyak ikan, itu yang bagus. Berarti ini bahannya dari ikan laut, perairan laut dalam. Bukan dari ikan-ikan yang di laut dangkal, seperti itu. Nah, ini jadi akibat kekurangan omega-3, banyak ya dampaknya. Nah, jadi berapa biayanya? Kalau Anda mau mendapatkan harga spesial, ini dengan menjadi member ya, itu harganya per butir hanya Rp4.700. Jadi kalau saya mengkonsumsi sehari minimal 4, ya kurang lebih 4 kali 5.000, ya 20.000 lah saya konsumsi untuk memenuhi omega-3 dalam tubuh saya. Kenapa saya perlu 4? Karena saya jarang makan ikan. Jadi ya kalau ikan tawar cukup sering, tapi kalau harus cari ikan laut memang nggak setiap hari. Makanya karena kebutuhan itu saya butuh memenuhi kebutuhan omega-3 di tubuh saya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini Pak Hari atau Bu Sri ada mau menambahkan sebelum saya akan jelaskan tentang order dan ininya. Mungkin Pak Hari mau menambahkan atau Bu Sri? Cukup Pak saya. Oke, cukup ya. Ya. Nah, mungkin
10 menit terakhir, 5 menit lah ya, saya mau jelaskan teman-teman bisa mendapatkan produk ini ya, omega 3 itu bisa dengan pesan dari rekan yang mengajak Anda. Memang kalau sebagai pelanggan biasa harganya lebih mahal 30%. Jadi ada bagusnya kalau teman-teman yang hadir kalau mau dapat harga lebih murah, yaitu lebih murah 30%, bisa bergabung menjadi member ya, menjadi member Nutrilite atau member MW. Dengan hanya 100.000 membeli omega 3 dapat diskon 30%. Bisa juga mendapatkan free delivery karena produk bisa dikirim ke semua kota di Indonesia, ke Bengkulu, ke Medan, ke Papua, harganya semua sama dan bisa mendapatkan free delivery. Atau kalau teman-teman mau bergabung untuk mendapatkan harga spesial saja juga bisa, yang nggak perlu menjadi member, bisa menjadi yang namanya pelanggan prioritas. Itu. Nah, nanti lebih detailnya Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini bisa menanyakan ke rekan yang mengundang apa sih benefitnya menjadi member dan apa benefitnya menjadi pelanggan prioritas. Karena selain ini, Anda juga bisa menjadi pengusahanya. Mungkin saya tutup dengan pengalaman saya sedikit ya. Jadi, saya mengenal usaha ini sudah 26 tahun yang lalu. Kita bergerak di bidang kesehatan ini, salah satu produk dari omega 3. Tapi sebenarnya produknya banyak sekali. Ada 400 sampai 500 item. Nah, jadi saya mengenal usaha ini dari kuliah, dulu saya nggak ngerti apa-apa, terus diajak ke sebuah seminar yang namanya N1 Connect. Kita langsung lompat ke belakang aja. Nah, ini yang tanggal 13 Desember. Nah, dari seminar ini saya mulai mengerti bahwa di belakang produk-produk Nutrilite ini ternyata ada satu opportunity buat kita berwirausaha. Nah, untuk saat ini kita diajak buat berwirausaha online. Nah, setelah saya ikuti seminar ini dan saya semangat, saya mengerti ya, walaupun saya masih di bangku kuliah, belum pernah kerja, belum pernah bisnis apa-apa, tapi saya belajar jadi mengenai kewirausahaan. Dan 6 bulan sepulang dari seminar tersebut, saya memiliki usaha customer base yang cukup besar yang bisa memberikan penghasilan kalau sekarang nilainya sekitar 15 juta per bulan. Saya bisa bayar uang kuliah saya sendiri, saya bisa mulai mandiri, saya bisa mulai cicil mobil di masa kuliah, itu karena saya membangun usaha ini. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa tanyakan ke rekan yang mengundang. Kita juga ada link menjelaskan peluang usahanya. Jadi buat teman-teman yang memang nggak tertarik dengan bisnis, nggak apa-apa, abaikan mengenai ini. Anda bisa lihat tentang produk omega 3 yang tadi Pak Hari dan Bu Sri share. Tapi kalau teman-teman ada yang selain ingin sehat secara fisik, tapi juga ingin sehat secara keuangan, ingin mandiri, ingin juga berwirausaha, nanti bisa hubungi saya atau rekan yang mengundang buat kita kirimkan link lebih lanjut, lebih detail menjelaskan benefitnya apa aja yang kita bisa dapatkan secara finansial. Jadi secara fisik sehat, secara dompet juga bisa lebih sehat. Karena saya bersyukur sekali ya, gara-gara ikut seminar Network 21 ini, 26 tahun yang lalu, saya menjadi seorang pengusaha bersama istri saya. Saya mulai sebagai anak kampus di Trisakti, istri saya juga kuliah di UI. Waktu itu kita nggak mengerti bisnis, nggak ngerti kerja apa-apa. Kita ikuti aja pelajaran-pelajaran dari Network 21 Business School ini. Sehingga kami waktu lulus kuliah, kita sudah punya bisnis sendiri, kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu bisnis lain, sampai sekarang kita sudah menikah, punya 3 putra, yang besar sudah kuliah semester 3, yang kedua akan masuk kuliah, yang kecil kelas 4 SD, kita menikmati kebebasan uang dan waktu setelah kita mengerti apa sih peluang yang ditawarkan, seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Jadi nanti bagi yang butuh rekaman penjelasan tadi yang Pak Hari sudah sampaikan, nanti bisa kasih tahu aja, nanti kita akan kirimkan link YouTube-nya buat dilihat kembali, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini. Terima kasih juga sudah yang bertanya. Semoga
menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau kurang jelas nanti bisa hubungi kami kembali. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat Pak Hari Bagio yang sudah menjelaskan dengan sangat baik, juga bersama Bu Dr. Sri. Kamis depan kita akan ada lagi Health Talk, mungkin dengan topik yang berbeda, nanti kita akan umumkan lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, salam kasih, Pak sehat. Jeffrey. Selamat malam. Terima kasih Pak Jeffrey. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya. Pak Jeffrey, terima kasih Pak Malam. Hari. Terima kasih Pak Ya, Jeffrey. Terima kasih Pak Hari, terima kasih